Pernikahan adalah sebuah bentuk ibadah yang bisa dikatakan memiliki waktu yang cukup lama. Bukan hanya 1 atau 2 tahun saja, setiap orang pastinya mengharapkan pernikahannya yang langgeng. Bahkan ada istilah mengatakan, mampu sehidup sesurga. Berjalannya waktu pernikahan, penampilan fisik pasangan akan berubah. Tapi bagaimanakah cara bagi suami maupun istri untuk mampu saling menjaga penampilan lahir dan batinnya sehingga dapat terlihat selalu menarik di hadapan pasangannya? Masya Allah nih, makanya kita belajar hari ini nih. Nah, Kalau buat ngeliat tayangan pemirsa yang tadi. tadi nonton itu luar biasa pembelajaran. Karena betul nikah itu bukan 1-2 hari. Tapi Betul. kalau perlu sampai dunia akhirat. Sehidup sesurga. Ini Amin. Masya Allah luar biasa. Kita lanjut lagi nih ke pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya nih. Lanjutnya lagi pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Ayah pernah berhubungan hingga berzina dengan laki-laki itu. Astagfirullahaladzim. Dia suruh tanggung jawab dan nikahin saya, tapi ternyata dia juga selingkuh. Saya taubat dan menyesal. Dia dulu sampai datang ke ortu saya seolah-olah dia ingin menjadikan saya istrinya. Apakah taubat saya diterima Allah dan apakah saya masih bisa menjadi bidadari surga? Wah ya Allah, ini pertanyaannya berat banget nih. Ini makanya nih buat anak muda yang di rumah nih, jangan sembarangan dirayu-rayu cowok, jangan ini gampang ya. Ustazah Lulung dijawab, Bunda. Ya, jangan jadi murahan lah gitu ya, dirayu-rayu. Kalau kita ngomongin masalah perzinahan, itu pasti dosa, udah pasti. Kenapa? Zina itu rugi dunia, rugi akhirat. Rugi dunia, wajahnya jelek, banyak penyakit keji ya kan. Dan rugi akhirat udah pasti Allah memberikan yang namanya azab. Tapi saya sudah bertobat, apakah diterima tobat saya? Diterima kalau emang tobatnya tobatan nasuha. Karena apa dalam hadis Nabi, Rasul bersabda, Inna rahmati golabat godobi. Sungguh kata Allah, rahmatku, kasih sayangku mengalahkan murkaku. Kalau memang kita tobatan nasuha, insya Allah diterima tobatnya. Yang penting jangan mengulang kembali. Kalau ngulang namanya doyan. Tapi kalau cuma sekali hilap. Berkali-kali doyan. Jadi dalam surat Ali Imran ayat 134 jangan diulang kembali. Nah sekarang yang mau tobat gimana nih? Hilap apa doyan? Nah ini Masya Allah tergantung yang di rumah juga ya. Auzubillahi Jadi Masya Allah nih. Nah sekarang kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya dari hamba Allah juga nih. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, saya baru 4 bulan menikah. Dan sekarang saya sedang hamil. Suami saya emosian. Kalau lagi emosi mukul saya setelah dan juga menghancurkan barang-barang di rumah. Ya Allah banyak duit nih suaminya nih. Habis dipecahin beli lagi. Setelah diselidiki saya baru tahu ternyata suami saya selingkuh. Oh ini masalahnya. Dan ada hubungan dengan seorang pria. Aduh yang katanya teman baiknya. Dosakah kalau saya minta cerai dan apakah dampaknya akan kena anak kami nantinya? Nah ini Masya Allah nauzubillah nih. Langsung dijawab deh Ustadz Benri. Ini selingkuhnya sama cowok. Iya, Masya Allah ya. Ini yang pertama kita bersimpati dulu sama ibu yang mengalami masalah ini. Supaya diberikan kekuatan untuk bisa keluar dengan situasi yang menyenangkan dunia dan akhirat. Amin. Yang kedua adalah yang namanya nikah itu memang kalau niatnya ibadah ada 2 konsekuensinya. Yang pertama jika senang disyukuri, jika susah disabari. Karena itulah kalau kita sedang mengalami yang pertama masa-masa sulit seperti ini, ingatkan dulu mungkin inilah ibadah yang sedang diuji kita seperti Asiyah menghadapi Fir'aun. Betapa beratnya menghadapi suami seperti Fir'aun, tapi Asiyah mencoba untuk menguatkan dirinya seraya berdoa, Robbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah bangunkanlah di sisimu istana surga untukku. Maka jangan langsung meminta cerai. Lakukan upaya perbaikan dahulu semaksimal mungkin sampai Allah mengetahui engkau sudah berusaha. Engkau sungguh-sungguh. Dan karena engkau sudah sungguh-sungguh ketika ternyata suami kekeh keras untuk dalam maksiatnya, maka memang tidak akan pernah berkumpul antara ahli ibadah dan ahli maksiat. Maka karamnya karena kita telah berusaha, innallah dundi wa arjul muslihin. Sesungguhnya Allah tidak menyanyiakan orang-orang yang melakukan perbaikan, insya Allah. Masya Allah, tuh udah dijawab sama Ustadz Benri ya. Ini Masya Allah ya, doain aja deh Bu ya. Mudah-mudahan suami dapat hidayah ya. Nggak selingkuh lagi, apalagi selingkuhnya sama laki-laki, nauzubillah. Nah sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya dari @dices33. Assalamualaikum Ustadz, saya suka sama seorang yang dari latar belakang menurut saya tidak baik. Orang tuanya orang tua laki-laki ini suka mabuk-mabukan. Dan kakaknya juga suka mabuk.
teman-temannya dan keluarganya, keluarga saya sudah melarang untuk mendekatinya. Tapi saya cinta Ustadz, alhamdulillah dia nurut dengan yang saya bilang. Saya ingin menyelamatkan diri keluarganya, tapi keluarga saya tidak suka dan tidak setuju. Mohon bantuannya Ustadz. Nah bagaimana nih Ustadz, suruh bantuin ke rumahnya atau gimana nih? Gini, mohon maaf. Ingat, ketahuilah kita butuh restu dan ridho orang tua. Sekali lagi, restu dan ridho orang tua. Apa yang dikatakan orang tua, ikutin. Bagaimana kalau pasti orang tua tahu ukuran kemampuan kita. Betul. Apakah kita mampu menuntun justru kita yang justru kita yang keseret. Ini bicara masalah mewarnai dan diwarnai nih, takutnya kita malah yang diwarnai. Justru kita yang diwarnai. Makanya restu dan ridha itu adalah satu keberkahan buat keluarga. Jangan sampai rasain. Itu makan itu cinta. Cinta itu kan membutakan. Yang kedua, restu dan ridho itu adalah merupakan syariat atau syarat dari pernikahan. Apalagi wanita. Mohon maaf. Dan yang ketiga, mohon izin kepada semuanya. Penuhilah restu dan ridho itu. Karena itu akan mendatangkan kebaikan yang banyak. Apa? Ridha Allah fi ridha walidain, sutullah sutul walidain. Kalau memang Allah, artinya Allah mau lihat kita baik, akan kelihatan baiknya. Dengan cara apa? Lihat wajah orang tua. Apakah restu itu datang atau tidak? Jangan karena keinginan kita. Tidak ada orang tua mau melihat anaknya celaka. Betul. Pasti dia mau melihat, ini mohon maaf, jam tangan Mas Padi coba. Pinjam, aku mau contohin lagi. Gak usah repot bukannya. Sebentar, ya Allah. Nih, ini jam tangannya Mas Padli. Sesuatu yang dimiliki Mas Padli. Apakah dia mau kasih serahkan kepada saya? Enggak usah lah. Gak yakin nitipinnya. Itu kan gitu. Tidak semua. Ini baru jam tangan. Bagaimana dengan anak? Apakah kita mau menitipkan anak kita kepada yang tidak pantas? Orang tua tidak ada. Kita aja tas aja. Kita tidak. Ibu mau nitipin tas. Kalau anak dititipin tapi tasnya nggak pernah. Kenapa ketawa? Itu ibu itu begitu soalnya. Oh iya. Makanya dia ketawa. Yang tadi jalan gini. Iya. Ini Masya Allah. Itu iya, pembelajaran betul, buat betul. kita. Cari restu dan ridho orang tua sehingga kita mendapatkan keberkahan rumah tangga. Amin, amin ya Betul Rabbal tadi kata saya selalu Alamin. di segmen sebelumnya, keberkahan yang kita harapkan. Betul, ini Masya Allah ya, ini udah dijawab sama guru-guru kita. Buat mungkin yang sudah mengirimkan pertanyaan tapi belum dijawab, jangan kecewa. Insya Allah di lain waktu akan dijawab oleh para guru-guru kita. Makasih ya buat pertanyaannya, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Kita lanjut lagi nih, kita kasih kesempatan lagi sama bintang tamu kita buat tanya-tanya. Fairuz, silakan. Aku mau nanya, kan biasanya kalau seandainya dalam pernikahan itu ini ada ujian baik yang dari yang udah lama pernikahannya sama yang baru. Ujiannya itu biasanya tiba-tiba jadi kayak pasangannya tuh ada komplain gitu. Kok kamu udah gak kayak dulu lagi sih gitu kan. Terus ada permasalahan lah gitu. Terus cuma gara-gara yang biasanya tuh gara-gara fisiknya berubah. Terus misalkan dia udah gak cantik lagi. Kayak gitu-gitu. Nah itu tuh sebenarnya kalau di dalam Islam itu termasuk ujian gak sih kalau pada perubahan fisik, itu? Ya, ini masalah fisik. Dulu langsing, sekarang langsung gitu. Jangan gitu dong Kak, ngomongnya. Enggak, ini kan ngomong gitu. Kalau masalah cantik kan di orangnya sama. Iya. Jangan ngomong gitu. Kenapa? Ada yang kesindir. Siapa? Sudah 22 tahun pernikahannya. Sudah banyak perubahan. Kita minta jawabannya deh. Dari guru kita Ustadz Bendri mau izin dijawab. Silakan Ustadz Bendri, tepuk tangan buat Ustadz Bendri. Masya Allah. Ini pertanyaan yang sejatinya buat renungan, khususnya buat laki-laki. Sebab ketika istri dipandang, dirasa tidak cantik lagi, ketahuilah berkata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, mata yang sering memandangnya haram, maka yang halal tak lagi nikmat. Karena mata kita sering memandang haram, maka kita melihat istri itu nggak lagi nikmat. Pasangan nggak lagi nikmat. Maka perintah Quran terkait dengan menundukkan pandangan, itu dampak paling utama dicukupkan kita akan berasa tentram dengan pasangan sendiri. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazuna furujahum. Katakanlah kepada laki-laki mukmin agar menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Kenapa? Karena memang ini bagian supaya kita hanya menyalurkan syahwat kepada pasangannya saja.
Sehingga kalau sebagian orang ada yang terbiasa memandang hal-hal yang haram, maaf, melihat gambar-gambar yang tidak pantas, melihat video-video yang tidak pantas, bahkan melihat wanita lain atau pasangan lain, inilah yang menyebabkan kok kamu udah nggak seperti dulu. Yang harus kita pahami memang usia itu pastinya nggak bisa ditolak, ya, nggak bisa kita tolak bahwa akan terus bertambah. Ya, apalagi seorang wanita ketika sudah menikah, sudah memiliki anak dengan jumlah yang banyak, apalagi jangan diharapkan seperti awal-awal nikah. Pastinya berbeda, ya, berat badannya berbeda kan gitu ya. Juga penampilannya kerutan-kerutan. Tapi apa yang membuat kita makin cinta? Nah, inilah rahasianya. Cinta itu adalah makhluk Allah yang diturunkan kepada hamba yang dekat kepadanya. Kembali inilah nasihat yang gak boleh kita sepelekan, harus sering diulang. Bagaimana supaya ikatan cinta itu datang? Ingat rumusnya bahwa Allah lah yang mengikat hati seorang hamba. Ya, wa allafa baina qulubihim, dialah Allah yang menyatukan hati manusia. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim walakinallaha alafa bainahum. Kalau kamu disuruh untuk mengumpulkan harta, segala yang di muka bumi kamu infakkan untuk mengikat hati manusia, enggak bakalan bisa. Tapi Allah lah yang akan mengikat hati kamu. Allah yang akan membuat, walaupun sudah bertahun-tahun kita menikah, tapi kita akan selalu merasa cinta yang kuat. Kenapa? Karena cinta datang dari Allah. Makanya kalau berbicara as-sakinah, al-mawaddah dan rahmah, maka para ulama mengingatkan sakinah itu datangnya dari mana? Dari Allah. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Jadi Allah lah yang menurunkan sakinah kepada hati orang beriman. Makanya sakinah itu benar-benar datang bagi kita beriman. Jadi nggak bisa sakinah itu hanya diwujudkan dengan banyaknya puisi yang setiap hari kita kirimkan. Ya kan ada puisi cinta yang dikirimkan setiap pagi itu oleh suami. Ya, puisi yang paling disukai ibu-ibu apa? Ya, Dek, sudah ku transfer 200 juta. Wah, itu tuh puisi yang luar biasa. Tapi cuma sesaat doang. Ya, uang yang diberikan mungkin menggembirakan, tapi sikap yang membuat seseorang merasa nyaman itu adalah ketika Allah menjadikan ikatan cinta itu bukan hanya karena perasaan fisiknya saja. Tapi karena ada yang namanya perasaan yang diturunkan dari Allah, yaitu as-sakinah. Maka ukuran pertama, kalau kita sudah menjalani pernikahan bertahun-tahun, periksalah cinta segitiga yang harus dialami dalam pernikahan. Apa cinta segitiga? Periksalah hubungan dengan Allah dulu. Dulu waktu awal menikah, kira-kira setelah 10 tahun nikah, sholat kita gimana? Maaf ya. Pengalaman saya jadi konselor keluarga, bertahun-tahun nanganin masalah keluarga, saya bisa simpulkan setiap masalah suami istri semua bermula dari menyepelekan ibadah sholat. Biasanya gitu. Padahal mereka sudah datang berkali-kali ke psikolog, datang berkali-kali ke konselor. Kenapa? Begitu dicek sholatnya baru mikir, iya ya. Sholat subuhnya kesiangan, ya istilahnya sholat subuh menjelang duha. Kok bisa? Bagaimana bisa mereka mendapatkan yang namanya rasa tentram, ikatan dikuatkan kalau Allah yang menjadi sumber pengikatnya itu dijauhkan. Makanya sering evaluasi sholatnya. Tilawah Qur'annya bagaimana, harta rizki yang dibawa dari suami ke dalam rumah jangan-jangan jadi kendaraan setan untuk numpang. Nauzubillah. Setan itu tujuannya apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kalau was-was sama pasangan, curigaan sama pasangan, itu semua bisa jadi setan yang membisik. Nauzubillah. Nah, Jazakallah khair, makasih ya, banyak Ustaz insyaallah. Bendri. Ya Allah, makasih banyak jawabannya itu buat virus ya. Lagian ngapain sih tuh laki-laki banyakan protes ya kan? Istrinya nggak cantik, suruh modalin ke salon kagak ya Bu ya? Istrinya kok gemuk, dimintain duit buat ke dokter langsing nggak dikasih. Ya gimana sih Cita? Li. Udah terima aja. Udah berapa tahun pernikahannya? Saya 19 tahun alhamdulillah. 19 tahun loh. Subhanallah. Anak 4 udah gede-gede semua. Masya Allah. Istrinya masih tetap sama loh. Masya Allah luar biasa. Ini gimana nambah lagi? Enggak. Ya Allah, dibaca yang ada di rumah jangan kemana-mana. Bicara masalah tentang pernikahan ini ibadah yang paling lama nih buat semuanya nih. Mungkin ada yang
mungkin bosen ya, nauzubillah nih, bete sama pasangan sendiri. Setelah ini kita akan mendengarkan bagaimana solusi mengatasi rasa bosan dalam pernikahan. Akan dijelaskan oleh para guru-guru kita. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah, alhamdulillah.